Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 Juli berjudul Perjuangan untuk Tetap Setia. Kuasa kegelapan atau penguasa dunia berusaha merusak kehidupan orang percaya yang benar, yaitu orang percaya yang normal di mata Allah, yang mengenakan gaya hidup Yesus. Usaha kuasa kegelapan tersebut bertujuan supaya orang percaya menjalani hidup dalam kenormalan seperti anak-anak dunia, sehingga menjadi tidak normal di mata Allah. Untuk itu penguasa dunia menyuntikkan berbagai hikmat dunia dengan segala filosofinya, supaya cara berpikir orang percaya menjadi rusak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus, sehingga ia menulis dalam suratnya kepada jemaat Korintus begini: "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Saudaraku, suasana dunia ini diciptakan atau dikondisi sedemikian rupa oleh penguasa dunia agar dapat mempengaruhi orang percaya yang benar, agar mereka meninggalkan gaya hidup yang meneladani Yesus. Bujukan atau godaan ini sudah pernah dilakukan oleh penguasa dunia kepada Yesus, yaitu ketika menawarkan keindahan dunia. Kalau Yesus menyembah penguasa tersebut, maka keindahan dunia diberikan kepadanya. Yesus dalam integritasnya menolak tawaran itu, menolak, dan tetap hidup sebagai anak Allah yang secara patut hanya menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Yesus menjaga hidup normalnya sebagai anak Allah. Hal ini dilakukan oleh Yesus sebab ia harus menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan dalam bahasa Yunaninya aitios, atau penggubah bagi orang percaya. Penggubah bagi orang percaya, tentu yang taat kepadanya. Kalau tidak taat, tidak bisa diubah, tidak bisa digubah. Yesus harus membangun kenormalan hidup sebagai anak Allah yang setia sampai mati di kayu salib. Untuk itu dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan, saudara. Dalam hal ini orang percaya harus menyadari bahwa perjalanan hidup kekristenan adalah perjuangan yang berat, menuntut pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Saudaraku, kita belajar dari sejarah gereja, khususnya zaman setelah masa aniaya atau sejak dikeluarkannya maklumat Milan atau edik Milan. Sejak orang-orang Kristen mendapat tawaran hidup dalam kenyamanan, justru kekristenan mengalami kemerosotan. Orang-orang Kristen hidup kompromi dengan penguasa dunia dengan cara hidup sama seperti anak-anak dunia yang tidak mengenakan kehidupan Yesus. Orang-orang Kristen mulai memiliki kehidupan normal baru, new normal, yang salah. Oh saudaraku, pada dasarnya mereka itu berkompromi dengan dunia, yaitu menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia di sekitarnya. Sikap kompromi seperti ini sebenarnya adalah pengkhianatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan. Di balik fenomena perubahan zaman sejak edik Milan, sebenarnya penguasa dunia bermanuver menyesatkan orang Kristen. Lebih lagi setelah konsili Nisea, di mana kaisar yang masih belum dibaptis atau masih kafir
bisa menyelenggarakan pertemuan untuk para pemimpin Kristen. Gereja mulai disusupi unsur kekafiran. Kekristenan mengalami muten atau berubah wajah dari kehidupan berwajah batiniah Yesus menjadi berwajah dunia. Tentu di balik wajah dunia ini terdapat kuasa kegelapan. Kekristenan yang diwarisi oleh banyak orang Kristen hari ini, saudaraku, tidak sedikit yang palsu. Sebenarnya bukan kekristenan yang diajarkan oleh Yesus. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, saudaraku, khususnya kehidupan gereja Tuhan, penguasa dunia tidak pernah berhenti berusaha untuk menyeret sebanyak mungkin manusia, juga orang-orang Kristen, agar memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup anak Allah yang telah diperagakan oleh Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan karena musuh yang selalu berusaha menyesatkan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu jelas, ya. Karena perjuangan kita bukanlah darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, ya, melawan roh-roh jahat. Orang percaya harus berjaga-jaga dan mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu hal yang harus diingat, bahwa kecerdikan kuasa kegelapan jauh melampaui pikiran manusia. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak dapat mengenali tipu muslihatnya. Hanya orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang dapat bertahan melawan kuasa kegelapan dan memenangkan peperangan rohani. Inilah perjuangan yang harus dijalani setiap orang percaya. Perjuangan yang salah merupakan keberhasilan tipu muslihat kuasa kegelapan ini, sehingga banyak orang Kristen tertawan oleh hikmatnya dan menjadi musuh Allah. Inilah faktanya, banyak orang Kristen memiliki perjuangan yang salah atau menjalani perlombaan yang tidak diwajibkan. Perjuangan yang mengisi hidup banyak manusia hari ini, termasuk orang Kristen, adalah perjuangan hanya untuk mengumpulkan kekayaan, meraih gelar, pangkat, kekuasaan, kepuasan nafsu daging, dan lain sebagainya untuk dirinya sendiri, yang pada dasarnya membangun kerajaannya sendiri, saudara. Tentu di balik semua ini, kuasa kegelapan mengendalikannya. Demikianlah faktanya, banyak orang Kristen yang hidup secara normal, seperti anak-anak dunia yang isi perlombaannya adalah hal-hal yang orientasinya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita harus berjaga-jaga, saudaraku, dan waspada mengenai hal ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.